Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi ala silsilatil qadiriyah wa naqshbandiyah wa jami' ahli turuq خصوصا لحضرة الروح الغوث الأعظم كتب العالمين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره سيد الشيخ بقسيم جند البغدادي سيد الشيخ خطيب شمس بن عبد الغفار سيد الشيخ طلحة كرشف الشربون وسيد الشيخ عبد الكريم بانتن حضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا مرشدنا سام صاحب الوفاة العارفين أصلهم وفروعهم أهل سلسلتهم الآخذين عنهم لحضرة جميع الأولياء الله من المشرق إلى المغرب خصوصا لحضرة الروح العالم العلامة صاحب البركة عارف بالله جدنا شمامة أرشد البنجري والعالم العلامة صاحب البركة عارف بالله Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Ismail Banjari wal hadrati jami' ustadina wal muallimina wal hadrati walidayna wa walidayhim wa man dasaba ilayna man dasaba ilayhim khususan la hadrati mu'alif hadzal kitab wa ali wa azwajihi wa dhurriyyati man dasaba ilayhi Allahumma anfa'na bi 'ulumihim wa bi barakati karamatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa nabiyyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjihi wa attiba'ihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis amal wiritan-wiritan, dan kita lanjutkan kembali dengan majelis ilmu. Dan kita bersyukur pula sampai detik ini kita masih diberi Allah kesehatan, dipeliharakan iman Islam yang ada di dalam dada kita. Dan mudah-mudahan iman Islam tersebut terus bersama-sama kita proses untuk mencapai kepada maqam ihsan, sehingga nanti ketika tiba masanya waktu tidak berpihak kepada kita, dalam arti bahwa kita sudah menjumpai ajal, kita sudah istislam li amri rabbih, kita sudah menerima pasrah dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana dalam keadaan tersenyum karena dia ingin berjumpa dengan kekasih yang selalu dirindukannya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Filosus Ustadz Yasin dan Ketua Masjid segala jajaran kepengurusannya, hadirin wal hadirat, kembali kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab
Aqidatun Najin. Pada pertemuan yang telah lalu kita mengisahkan tentang hukum bersolawat. Jadi bagaimana kita membaca solawat, hanya Allahumma sholli, tidak pakai wasallim. Semalam sudah kita jelaskan. Nah, kelanjutan pengajian kita, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi dharain amin. Dan ketahui olehmu bahwa makna salawat pada lughat dalam arti bahasa itu yaitu ad-doa. Jadi arti salawat pada makna lughat, arti dalam arti bahasa, makna salawat itu adalah ad-doa. Dari manapun salawat itu diucapkan, semuanya hasilnya adalah doa. Itu salawat pada makna lughat dalam arti bahasa. Dan kata setengah ulama berpendapat maknanya dengan nisbah bagi Allah rahmat. Ada ulama yang mengatakan salawat itu kalau dari Allah kepada Nabi kita, itu maksudnya Allah merahmati lawan Nabi kita. Allah mengasihi, Allah menyayangi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, jadi artinya salawatnya Allah kepada Nabi kita yaitu Allah merahmati lawan beliau. Artinya salawat itu jika datang daripada Allah dinamakan rahmat. Artinya telah menurunkan oleh Allah akan kebajikan atas Rasulnya. Allah bersalawat lawan Nabi biarlah. Maka kata setengah ulama, maknanya salawat itu adalah Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada Nabi kita. Dan jikalau datang daripada malaikat dinamakan istighfar. Jadi makna salawat ini banyak, tergantung siapa yang bersalawat lawan Nabi. Kalau malaikat bersalawat lawan Nabi, malaikat memintakan ampun kepada Allah, kepada para nabi. Dan jikalau datang daripada manusia dan jin dan lainnya, daripada kayu, batu, atau jua yang bernyawa atau tidak, dinamakan doa. Nah, ini maksud pada salawat bermakna lughat, makna arti bahasa. Jadi kalau kita bersalawat lawan Nabi, maknanya adalah kita mendoakan kepada Rasulullah. Umat mendoakan kepada Nabi. Artinya maksudnya kita salawat kita kepada Nabi tadi dengan makna doa. Kalau kita bersalawat lawan Nabi, jinkah, maka maknanya adalah doa. Artinya memohon oleh kita umat atau juga bangsa jin tadi memohon kepada Allah menambahkan rahmat atas Rasulullah. Jadi kita bersalawat lawan Nabi itu kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan rahmatnya kepada Rasulullah.
Nah jadi sebanyak-banyaknya kita berselawat lah, maka sebanyak itu kita memintakan kepada Allah supaya Nabi selalu diberikan tambahan rahmat kasih sayang Allah. Karena kasih sayang itu kada pernah cukup, terus kurang. Seberapa banyaknya aja kurang terus. Seduniaan umat Islam ini berselawat lawan Nabi tetap aja kurang terus. Nah jadi terus kita wassalawat lawan Nabi, memintakan lawan Allah supaya Allah tambah terus kasih sayangnya kepada Nabi kita. Jadi orang yang kada berselawat itu berarti kada hendak memintakan kasih sayang Allah kepada Nabi. Jadi banyak ya Ben, selawat ini banyak, macam-macam jenis selawat. Cuma jangan ngoleksi selawat aja. Ba'adu selawat, ngoleksi selawat, besaung pulang. Naudzubillah nih. Yang ini terbaik, yang ini kada. Harat ini pada ini kesan apa amalan di saung-saung? Adakah yang melajari? Ya ada aja Ben lah. Baik ini pada ini. Semuanya amalan terbaik asal diamalkan. Biar setuyuk besi selawat sebuti-buting kada dibaca. Kesan apa? Kesan apa? Ngoleksi aja. Jadi tukang koleksi salawat jangannya ngoleksi duit bahari payo. Ngoleksi duit bahari payo atau barang antik. Jadi salawat yang baik yang mana? Yang diamalkan. Yang mana yang kita rajin? Sallallahu ala Muhammad. Semalam boleh kelebihan lah. Sallallahu alaihi wasallam boleh aja asal ada dalilnya, kada makruh. Nah jadi salawat itu banyak benar. Jangan juga salawat sebulan sekali aja, atau salawat nunggu bulan maulid ataupun diundang. Nya kada diundang lo kada bersalawat jangan juga Ben lah. Terus kita di mobil kah, kita di sepeda motor kah, kita di jalan kah, terus muntung kita bersalawat. Ulun pernah Ben lah mulai Puruk Cahu hendak KTW jam 2:30 rasanya, zaman bahari musim, waktu jalan kita itu rusak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi sepanjang jalan di sepeda motor itu sorangan di tengah malam membaca salawat aja, bakuriyak aja di jalanan tuh baca salawat. Mana ada orang dengar kiri kanan hutan, bakuriyak aja baca salawat. Nah salawat ini banyak tadi pernah ulun baca salawat Bani Hashim, karena amalan itu kita salawat Bani Hashim itu ijazah daripada Syekh Khalil Bangkalan kepada guru kami, lalu meijazahkan ke kami. Syekh Khalil Bangkalan mengambil ijazah daripada Nabiullah Haidir. Jadi Nabi Haidir meijazahkan lawan Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan meijazahkan lawan guru kami. Nah jadi ganal banar karamah. Ada yang madahkan itu ngarannya Sultanus Salawat, rajanya salawat. Karena Nabi kita itu keturunan Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil Hashimi. Ya Allah, semoga rahmat dan ta'zim kasih sayangmu
selalu tetap kepada Nabi yang keturunan Bani Hashim. Jadi sepanjang jalan berselawat, tengah malam itu pian kayak suara di atas kepala nih, ya kurang lebih 50 meter kalau di atas, itu kayak suara wanyi mairingi, mengguruh. Siapakah itu pian lah? Malaikat kah? Karena malaikat itu berabut hendak menghantarkan salawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap engkau bersalawat, ujar Rasulullah, salawatmu itu malaikat menghantarkan kepadaku. Jadi sehari jangan kada bersalawat dan tiap hari jangan kada bersalawat. Tidak ada yang lepas daripada salawat kepada Rasulullah. Nah, itu kisah sedikit tentang karamahnya salawat. Nah, jadi salawat itu kalau daripada umat kita atau bangsa jin, kita memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para rasul. Kita bersalawat lawan Nabi Ibrahim, dapat juga rahmat sidin. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan itu ngarannya salawat Ibrahimiyah. Kita tasyahud akhir itu at-tahiyyatu itu sampai kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu ngarannya salawat Ibrahimiyah. Jadi sampailah salawat itu dan bertambah-tambahlah rahmat kepada Rasul yang kita bersalawat lawan sidin. Jadi bukan khusus Nabi kita aja, bukan khusus Nabi kita aja. Kalau kita bersalawat karena kita umat Nabi Muhammad, lalu kita bersalawat lawan Nabi yang lain, lalu kada dapat sidin kada. Semua para Rasul, kalau kita bersalawat lawan sidin, semua mereka mendapat tambahan kasih sayang Allah, tambahan kasih sayang Allah. Kita meminta. Nah, apa kada suka sidin benda? Jadi jangan kada bersalawat. Faidah bermula qaul yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat manfaat ia dengan salawat umat atasnya. Karena ada yang madahkan Nabi itu sudah sempurna, apa lagi kita bersalawat lawan sidin. Nabi itu sudah sempurna segalanya. Nah, itu pendapat yang salah. Inya menganggap bahwa salawat kita tuh kada bermanfaat lawan Nabi. Buliknya ke kita juga, Nabi kada mengambil manfaat, salah. Pendapat yang sahih, Nabi kita mendapat manfaat dengan salawatnya umat. Ya tambahan rahmat tadi. Bertambah terus kasih sayang Allah. Semakin banyak umatnya bersalawat, bertambah terus. Kalau kada berkurang, artinya tetap aja tuh benda. Nah, terus kita tadi makanya dalam sembahyang salah satu rukun qauli, rukun ucapan di tasyahud akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun ucapan, kada boleh telinga kada mendengar.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu rukun ucapan yang keempat. Hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu rukun ucapan yang kelima. Kan rukun ucapan dalam sembahyang di dalam ilmu fikih ada 5. Nah, karena ada yang mengajarkan Ustaz fikihnya biarlah. Nah, maka wajib kita bersalawat. Jadi kalau orang kada bersalawat sehari semalam tuh berarti kada sembahyang dah. Minimal kita 5 waktu kita bersalawat di dalam tasyahud itu. Di dalam tasyahud awal, dalam tasyahud akhir. Nah, jadi itu rukun ucapan di tasyahud akhir itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bertambah-tambah kasih sayang Allah. Jadi pendapat yang sahih bahwa salawat kepada Nabi Muhammad atau kepada Rasul itu sidin mendapat manfaat. Seperti anbiya yang lain juga, para nabi-nabi yang lain sama. Misalnya kita bersalawat lawan Nabi Adam, dapat juga tambahan rahmat sidin. Bersalawat lawan Nabi Ibrahim, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dapat juga tambahan kasih sayang Allah pada nabi yang lain tadi. Nah, itu pendapat yang sahih. Ini yang dipingkut lah. Jadi jangan didengari yang memadahkan kita bersalawat lawan Nabi, Nabi tidak mengambil manfaat. Itu pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Jadi kada kuat. Nah, jadi yang sahih Nabi mendapat manfaat, Rasul juga mendapat manfaat. Nabi kita khususnya kita umat sidin mendapat tambahan rahmat. Kata qil bermula manfaat itu kembali atas orang yang bersalawat. Nah, ini qil itu lemah pendapatnya. Kata qil dikata oleh orang. Lalu siapa orangnya? Orangnya majhul, disembunyikan. Siapa orangnya kada tahu. Maka itu lemah, kada kuat pendapat itu. Nah, ada yang mengatakan atau qil tadi, qil lain ngaran orang ben lah. Artinya pendapat yang mengatakan tapi orangnya kada tahu, bermula manfaat itu kembali atas orang yang sholawat jua, tiada atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang lemah. Nabi kada dapat manfaat apa-apa jadinya. Kenapa? Karena Nabi itu telah sempurna atasnya kamal. Telah sempurna, kesempurnaan Nabi itu sudah sempurna benar. Jadi ibaratnya ada yang sempurna, Nabi itu lebih daripada yang sempurna itu. Jadi paling segalanya lah sudah Nabi kita. Apalagi mendapat manfaat dengan salawat. Nah, itu pendapat yang lemah. Karena alasannya Nabi itu sempurna. Dan ditolak akan kata qil itu dengan bahwa Nabi, dengan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ternaik ia kepada kamalat, kesempurnaannya selama-lamanya. Jadi terus sempurna, bersempurna. Jadi semakin sempurna. Karena tiada daripada kamal, kesempurnaan,
melainkan di sisi Allah terlebih akmal. Jadi di sisi Allah yang lebih sempurna biarlah. Seperti barang yang diisyaratkan bagi demikian itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh hari kiamat, hari kemudian itu lebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada hari yang dahulu atau hari yang wayah ini, nah, yang saat ini. Jadi karena kesempurnaan itu yang diberikan Allah kepada Nabi kita pada hari akhirat, semakin sempurna terus. Semakin banyak salawat umat, semakin naik derajat sedang. Bersempurna. Karena kesempurnaan yang hakiki itu hanya milik Allah. Nabi terus meningkat terus. Kesempurnaan Nabi tadi dengan salawatnya umat. Jadi pendapat qil tadi, pendapat yang lemah tadi yang mengatakan kada bermanfaat salawat kita kepada Nabi, ditolak dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Nabi itu senantiasa naik kesempurnaannya selama-lamanya, terus bertambah sempurna dengan salawatnya umat tadi. Dan juga dalilnya walal akhiratu khairul laka minal ula, itu dalilnya. Jadi hai Muhammad, akhirat itu sungguh lebih baik bagimu daripada dunia. Tetapi sungguh pun memberi manfaat salawat itu akan Nabi. Ini pendapatnya beliau, pendapatnya Syekh Zainal Abidin Al-Fattani. Tetapi sungguh pun memberi manfaat salawat itu akan Nabi, tiada seyogyanya, sepantasnya kita sorehkan, kita nyatakan, kita jelaskan dengan demikian itu, melainkan pada tempat belajar dan mengajar aja. Jadi kalau duduk di warung kopi jangan pakai sah itu, bujur aja. Nabi itu dapat manfaat dengan salawat kita, tapi jangan dikesahkan sembarang tempat. Karena mendengar orang yang kada berilmu, nyamanai Nabi aja sudah sempurna, orang bersalawat pulang dapat manfaat, kenyamanan naik. Karena orang yang lalu kita mendengar panas, karena bahujah lawan orang yang kada berilmu, membuang energi aja. Ini pakai akal aja, kada pakai dalil. Nah jadi walaupun ujar sidin itu memberi manfaat salawat itu kepada Nabi, kada sepantasnya kita kisahkan, kita jelaskan pada tempat-tempat yang tidak pantas, terkecuali hanya di dalam majelis belajar mengajar aja, kayak majelis taklim kayak ini biarlah. Jadi di lain jangan dikesah-kesah. Dan adapun salam itu maka maknanya aman. Salawat dan salam. Jadi arti salam itu artinya aman, selamat ya.
bermula muradnya itu, maksudnya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang ketakutan ia atas umatnya. Jadi maksudnya itu aman tadi adalah bahwa aman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang ketakutan ia atas umatnya. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sidin adalah maksum. Sidin terpelihara daripada segala yang diharamkan. Maka bagaimana takut ia atas dirinya, bahkan takut ia atasnya karena hibah dan karena membesarkan Allah. Bagaimana Nabi hendak takutan billah dengan diri sendiri, sedangkan Nabi kita itu sangat membesarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi yang hendak ditakuti kalau senantiasa Nabi itu pandangannya tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalau orang sudah pandangan ke sana, apa yang ditakuti lagi? Takutan dimusuhi orang kan ada lagi. Takutan kada dihargai orang kan ada lagi. Takutan kada ada berezeki tidak ada lagi. Takutnya misalnya orang kada menghormati kada ada lagi. Karena pandangannya sudah tidak ada yang lain kecuali hanya kebesaran-kebesaran Tuhannya. Apa yang ditakuti lagi? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Nabi itu selamat, arti salam itu Nabi selamat. Selamat di sini ditafsirkan oleh para ulama artinya aman. Aman Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada barang yang ketakutan ia atas umatnya. Karena Nabi kita itu maksum, Nabi terpelihara daripada segala maksiat. Itu aja benar, bukan hanya yang haram. Maksum itu yang makruh pun kada, yang syubhat pun kada tagawi, itu maksum ngarannya. Bukan hanya yang haram, makruh digawi kada. Nabi itu terpelihara berataannya. Dan juga Nabi itu sidin sangat hibah dan membesarkan akan Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah orang itu benar-benar membesarkan kepada Allah, tidak ada lagi yang ditakutinya di dunia ini. Takutan miskin gak ada lagi. Takutan gak ada berezeki gak ada lagi. Kenapa? Karena inya senantiasa bersama dengan Tuhannya. Nah ini yang kada kita miliki nih biarlah. Bersama Allah ini yang kada dimiliki oleh umat wayah ini. Kalau ilmunya banyak, yang senantiasa bersama dengan Tuhannya ini yang alih berdiri, berduduk, berabah, senantiasa kada putus rohaninya dengan Tuhannya. Lalu timbul hibah, timbul inya takutan membesarkan kepada Allah.
Kalau kada kayak itu pasti ada khauf, takutan, cemas, khawatir, pasti ada takutan kada di ini, takutan kada dapat itu dan sebagainya. Nah, karena di dalam dirinya tidak ada hibah tadi. Hibah itu buah daripada orang itu dekat dengan Allah. Nah, kalau sudah dekat, Allah yang menjadi backingnya, Allah yang senantiasa menuntunnya. Kalau bahasa kerennya, Allah senantiasa membackupnya dalam keadaan apapun. Maukah sudah takutan itu? Kalau Allah membackupnya, Allah membackingnya. Kita ini bisi kawan jenderal, adakah kita takutan dengan urusan-urusan di dunia ini? Ibaratnya kawan kita jenderal bintang 4 misalnya nih. Ada orang hendak mano, jangan macam-macam, tuh jenderal tuh kawan kok. Nina lihat ya, aku bawa foto lawannya, nomor teleponnya tiap hari aku berteleponan. Wanila kira-kira orang manunya hendak mengganggu usahanya, wani kada orang hendak mengganggu fisiknya, berpikir orang, karena backingnya tadi si jenderal. Nabi kita Sidin senantiasa membesarkan kepada Allah. Allah di atas segalanya. Kamu tidak dikatakan beriman yang sempurna sebelum Allah dan Rasulnya yang lebih kamu cintai daripada yang lainnya. Nah, apa yang ditakuti kalau kayak itu sudah? Keadaan orang tuh kalau kayak itu sudah, apa yang ditakuti lagi? Mana ada lagi? Seperti para wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun walahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Kada takutan, kada cemas, kada khawatir, kada sakit hati. Kalau masih sakit hati terus, cemas, khawatir, takutan, kada harapan. Ciri tidak ada hibah di dalam qalbunya kepada Allah. Nah, Nabi kita memiliki itu, kan? Kada ada khawatir lagi. Allah pelihara, selamat Nabi kita. Para wali-wali Allah zaman bahari, biarlah. Zaman bahari itu para wali Allah. Tetapi kadang kita salah memaham. Orang yang dekat kepada Allah itu apakah selalu terus menang? Belum tentu. Biar inya kalah, tapi dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu hakikatnya menang. Biar kalah, tapi dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Zaman bahari para aulia Allah itu banyak yang dibunuh. Wali-wali itu banyak yang dibunuh. Lalu kenapa kalah? Secara lahiriah kalah menurut pandangan manusia. Kalau matinya dalam keadaan membawa iman, maka hakikatnya menang. Nah, di situ terakhir pertolongan Allah kepada kekasihnya. Kekasihnya dimatikannya dalam keadaan husnul khotimah. Maka itu hakikatnya menang. Jadi bukan menang itu kalau berdebat menang terus,
Kalau inya adu fisik menang terus, Sayyidina Umar mati tebono, Sayyidina Hamzah mati tebono, Sayyidina Ali mati tebono, Sayyidina Husain mati dibunuh. Maka orang dekat semua lawan Allah. Sayyidina Abu Bakar mati diracun, Sayyidina Utsman mati dibunuh. Perhatian membaca Quran. Sayyidina Umar perhatian sembahyang subuh rakaat kedua ditikam oleh Abu Lu'lu' orang Persia, orang Iran. Munafik di belakang meninggal juga. Jadi hakikat menang itu orang yang dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itulah pertolongan Allah. Nah, jadi Nabi kita itu aman daripada apa? Sesuatu yang membahayakan kepada sidin, karena sangat dekatnya, sangat membesarkannya hibahnya beliau kepada Allah. Nah, Isya sudah. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Bukan menunggu bulan bersalawat bila terus. Dimanapun kita berada, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena salawat kita bermanfaat kepada Nabi kita, dan Allah senantiasa mengangkat derajat beliau, menambah kesempurnaan beliau, dan juga Allah memberikan manfaat salawat itu kepada Nabi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, hidayah serta taufiknya kepada kita untuk senantiasa kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwal ila sadil hal. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ila dinika wa ta'atik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna fahman nabiyina hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ghusna ya Allah wa walidayna wa azwajina wa dhurriyyatina min umuri dunya wal akhirah bi barakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barakati jamil awliyaika ya Allah minal masyriq ilal maghrib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa'tasimu bihablillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.